Sepanjang pengetahuan saya, setiap merek. Jadi mungkin kemarin kan pihaknya Jordi sendiri sudah mengklarifikasi ya kan, bahwa mereka tidak akan mengganti nama Geprek Bensu itu dan hanya mengganti font serta logonya. Itu seperti apa Pak Edi? Saya tidak bisa menanggapi ini, itu hak dia. Sepanjang pengetahuan saya, setiap merek ada dalam satu jenis atau kode atau jenis barang atau jasa barang, kelas barang. Ya bisa dua. Buktinya, kita pegang sertifikat merek AMG Geprek Bensu. Yang menggugat siapa? Ruben Onsil. Ya, jadi kalau dia mengatakan gitu, hadiah saya belum lihat. Nah, saya tunggu aja nanti gimana dia bisa. Saya juga mau tahu, mau ganti nama, mengganti merek menjadi kecil atau besar. Ya, kalau memang memaksa, ya silakan aja, nanti hukum yang bicara kan. Berarti mengenai kode 43 itu bagaimana maksudnya Pak Edi? Mungkin masyarakat awam banyak yang tidak tahu gitu kan. 43 itu adalah rumah makan dan minuman. Jadi sebuah rumah makan dan minuman menjual makanan dan minuman, kalau mereknya harus terdaftar dalam kelas 43. Kecuali di luar makan minum itu nggak tahu saya. Di seluruh Republik Indonesia di bawah Dirjen Haki mustinya AMG Geprek Bensu itu nggak ada dua pemegang haknya. Kalau ada berarti bodong, atau kalau ada harus diminta dibatalkan sesuai pasal 72 kalau nggak salah Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Mengenai mereka cuma 6 yang ditolak dan masih ada 2 lagi, itu maksudnya gimana ya Pak Edi? Karena kan sesuai putusan MA itu cuma hanya 6 aja yang ditolak oleh MA Pak Edi. Saya nggak jelas apa yang dia dimaksud. Putusan MA itu menolak, ya tahu, kasasi. Dari mana dia tahu ada 6 atau 8? Kalau mau tahu sesungguhnya koridornya kan gitu. Kalau MA tolak, maka kembali kepada PN Niaga Jakarta Pusat, pengadilan pertama. Pengadilan pertama ini 6, 8, siapa bilang? Saya nggak ngerti. Kalau nggak tahu, memang ada 6 yang namanya AMG Geprek Bensu yang menyerupai mendekati dengan kelas barang 43. 2 lagi yang mana saya nggak tahu. Terkait mereka memiliki akte sendiri itu gimana Pak Edi? Akte itu kan bisa pemohon pembatalan, seperti dia mohon pembatalan melalui pengadilan kepada kita. Kalau memang ada, saya akan minta batal, karena kita yang pemegang pertama. Boleh aja lah, nggak usah lah. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan. Berbicara dengan data oke, tapi data yang punya edukasi. Semua data yang dibicarakan saya lihat di video, video YouTube segala macam. Berpeganglah pada data yang sudah disidangkan pada tingkat pengadilan pertama maupun tingkat Mahkamah Agung. Semua yang dibicarakan ada di dalam data bukti penggugat dan tergugat. Dia penggugat, kita tergugat. Ada semuanya. Tapi sampaikan dengan yang benar. Saya katakan ada kecenderungan, menurut saya diduga, untuk membuat kacau masyarakat. Contoh seperti nama Benito. Aneh, To itu marga, Beni itu nama. Marga dia
sesuai instruksi Presiden tahun 67 nomor 127 Kepres, semua warga negara Indonesia keturunan harus menjadi warga negara harus mengganti nama seperti nama Indonesia. Nama ada orang tua daripada Beni, To Bak Cui, ya, menjadi Agus Sujono. Agus adalah nama kecil, Bak Cui menjadi Agus, sedangkan To menjadi Sujono. Jadi kalau anaknya To itu Sujono nggak, saya tanya yuk. Tentang tahun 2018 nggak ada. Adanya permohonan dari Henito supaya nggak keliru namanya, identitasnya yang pas itu, administratifnya diperbaiki betul. 2017, mohon 24 April 2017 sudah disidangkan segala macam, disetujui semua, udah beres, dan waktu dikeluarkan 10 Januari 2018. Apakah itu ganti nama? Silahkan Anda lihat. Ini ada, bukan ganti nama, nggak ada orang ganti nama. Nama dia 88 sudah Beni Sujono, kok ganti nama? Cuma kadang-kadang ada Benito, Beni Sujono, KTP-nya berlainan, maka dijadikan satu penetapan pengadilan. Jadinya apa? Di sini ada telah memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki dengan cara memperbaiki dari nama lengkap, ya dah, Benito menjadi Beni Sujono, ya dah, sehingga nama lengkapnya Beni Sujono. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki dengan menyesuaikan, bukan ganti, bukan mengganti, menyesuaikan penulisan nama. Ya, jadi janganlah, orang ini semua ada kok, dia miliki, dia bisa bicara 2018 ini karena dia miliki ketika kita sidang pembuktian. Jadi jangan politisirlah, masyarakat jadi kacau, jiwa besar lah. Yang gugat kan mereka, bukan saya. Dia gugat klaim saya, kita jawab. Kita merasa dirugikan, kita gugat, dia balas, ya kan? Ternyata saya mohonlah, ya, rekan saya itu baca teliti dulu baru kita. Ini sangat menyangkut sekali edukasi kepada masyarakat. Terkait dia tidak pernah bekerja, tidak pernah jadi karyawan di IM Geprek, itu gimana Pak? Siapa yang bilang? Sampai bulan terakhir menurut klaim saya, dia masih minta supaya dikirimkan honor dia bulan Agustus. Itu kerja atau apa? Ada buktinya Pak dari pihak lain? Kenapa tidak? Kenapa dia kembalikan mobil? Tugas dia itu. Apakah itu bukan bekerja? Kalau mobil dia sendiri kan dia bawa pergi. Jadi udahlah, saya nggak usah jelaskan secara detail ini, dan saya tidak mau, karena Anda terus kejar dia bicara yang mereng, ya saya luruskan. Saya nggak menuduh dia macam-macam, segala macam, satu macam aja, yang lurus saja ada, ya. Berarti ada, bisa dibilang ada pemutarbalikan fakta gitu Pak? Ya, pertanyaan Anda diduga demikian karena putusan kalah. Untuk mempertahankan, biasa manusia itu biasa. Tapi kalau manusia jiwa besar tidak biasa gitu. Nah, kalau pihak mereka tetap memakai nama Bensu, cuma hanya mengubah font dan logo, itu dari pihak Beni sendiri seperti apa Pak? Kalau memang menyerupai, ya, kalau memang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya merupakan tidak pidana, ya kan? Ya kan saya jalankan secara hukum. Kalau tidak, ya tidak. Itu nanti akan saya perdalami dengan baik. Mungkin bisa sedikit mengedukasi masyarakat Pak mengenai hak kekayaan intelektual itu sendiri gitu kan. Apakah boleh nama sama cuma beda font atau tidak boleh sama sekali? Sepanjang pengetahuan saya, seorang praktisi hukum,
yang punya konsentrasi di bidang haki. Nggak ada yang gitu. Panjang pengetahuan saya. Contoh, Edi Kusuma, kasih PT Edi Kusuma. Jadi kecil PT Edi Kusuma, nama orang lain nggak pernah saya lihat. Saya berpraktek hukum 43 tahun, ya, 43 tahun sejak tahun 83 sampai sekarang. Saya tidak pernah lihat gitu. Pengalaman saya pegang haki juga bukan 1-2. Selama ini saya pegang haki nggak pernah ribut-ribut gitu kok. Ya, kalah tidak akui kalah. Memang hukum kita nggak cukup. Menang kita beritahukan kepada pihak lawan, udah nggak usah ribut. Berarti tidak ada sama sekali kerjasama antara Jordi dengan Stefani. Bukan tidak ada kerjasama, dia bekerja di PTN Geprek Bensu. Lalu mengenai makan bersama itu gimana Pak? Itu wacana, itu konsep dalam mendirikan PT makan apa? Wah, itu nggak tahu karena bukan bagian dari urusan ini. Sebenarnya tidak relevan dibicarakan. Memang ada, saya udah tanya Stefani, ada konsep rencana membangun PT makanan yang namanya all you can eat, dijelma ke dalam bahasa Indonesia. Ada, tapi belum sempat dijadikan satu akte notaris. Belum jadi, nggak jadi. Juli nggak jadi, Agustus dia udah keluar. Jadi restoran all you can eat itu nggak jadi, makan kepuasnya itu. Bukan PT Ayam Geprek Bensu. Jangan mutar balikan fakta lah, bilang sama dia. Yang dewasa sedikit lah, ya. Saya aneh lihat yang begitu-begitu. Saya kaget kok. Saya kaget, jangan bilang sama kawan-kawan sebelah. Nggak usah lah. Pada masyarakat saya minta jangan panik memberi komentar. Ya dah. Semua masalah ini ada jalan hukumnya. Saya bukan selebritis, saya bukan dramatis, saya nggak sepandai mereka berbicara. Apalagi klien saya sama sekali nggak bisa bicara. Kalau klien saya bisa bicara dengan bagus, mungkin Jordi nggak dianggap sebagai manajer operasional. Itu aja. Klien saya yang ngomong juga nggak punya tenaga, pelan-pelan. Oh, ibu rumah tangga kalau masak jago, ya dah. Nah Pak, sebelum mereka kemarin konferensi pers, mereka sempat bilang sudah bertemu dengan Pak Edi pada hari Jumat. Benar, bukan Jumat. Sebelum konferensi pers, siang itu jam 12 makan saya di sebelah kantor saya ini. Betul, dari jam 12 makan sampai jam 2 terus dia berangkat ke kantor Minola. Dia izin kok saya, bukan minta izin. Makanya permisi Pak, saya akan meluruskan karena media-media sembarangan nulis. Saya kan nggak pernah bilang saya menolak untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Ya, silakan, itu hak kamu, saya bilang. Ya. Jadi yang meminta damai Jordi atau pihak Stefani? Bukan soal minta damai nggak minta damai, menyelesaikan masalahnya dengan damai. Saya sebagai orang tua, itu kan usia anak saya masih lebih besar. Anak saya lebih besar usianya, saya akan memberikan satu arahan contoh yang baik pada mereka. Saya kontak kuasa hukumnya, saya kontak kuasa hukumnya, saya minta kalau bisa kita duduk bicarakan masalah ini. Itu sebelum putusan Mahkamah Agung, ya tak? Supaya kita bisa selesai dengan baik. Untuk apa sih, ya tak? Ketemu 3 kali kemarin. Yang terakhir kemarin Jumat kemarin. Nah, Jumat kemarin keempat kali. Keempat kali itu. Ada hasil dari pertemuan yang Jumat kemarin? Ada. Tinggal bagaimana menjernihkan pandangan aja, jangan ego. Menang sendiri nggak usah, saya bilang. Jangan, kita bicarakan aja. Saya kasih beberapa solusi. Sekarang menurut pemberitaan, dan saya sudah lihat direktori Mahkamah Agung yang mohon kasasi sudah ditolak, berarti pengadilan pertama
sudah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan pertama mengabulkan yang namanya rekonvensi dari penggugat. Ya dah? Putusannya ini. Itu sebagai pegangan. Ya dah? Udahlah, kita rembuk gimana yang terbaik. Jadi, kamu mau dagang ini dengan nama agen kredit, saya izinkan. Cara sesuai undang-undang aja. Dalam undang-undang itu kan dibenarkan. Satu, lisensi. Kalau dipakai nama saya izinkan, bayar fee atau gimana, kita bicarakan. Tapi mereka terima itu. Terima, nanti bukan terima langsung gitu. Jalan pikiran yang cocok. Kedua, saya juga tawarkan, udahlah, ribut-ribut ini gimana? Kamu mau jual pakai nama ini, silakan. Ya kan? Saya kasih kamu, tapi ada kompensasi. Bicarakanlah kompensasi. Oh iya, saya akan bicara dengan Ruben, katanya. Saya langsung bisa bicara karena klien saya sudah memberikan mandat penuh pada saya. Apa yang saya putuskan mereka manut, katanya. Terus kalau dia mau lisensi silakan, tapi harus menurut SOP kita. Kalau dia mau beli silakan dia buat, tapi dia kompensasi kepada kita. Karena klaim mengatakan terhadap masalah ini, kalau masak memasak, kualitas masak, aroma masak nggak dikhawatirkan. 140 outlet AMG Geprek Bensu tetap tegar, tetap kokoh sampai hari ini. Ya tahu, bekerja tetap dikerjakan walaupun omset sedikit. Tapi 2 hari ini melonjak. Jujur aja saya ngomong sama Yu, karena orang banyak tahu, wah ini cawak sana enak katanya, ayamnya lebih bagus, lezat segala macam katanya. Nggak ngerti lah saya, udahlah mereka itulah ya. Berarti bisa disebutkan sudah ada duduk bersama dan pihak Ruben Onsu sendiri sudah mengetahui Direktorat Mahkamah Agung itu. Karena kan awalnya mereka mereka belum terima salinan putusan. Saya kira kalau bilangnya itu ada berlebihan. Kalau belum tahu ngapain duduk bersama dengan saya. Memang ini ada satu masalah yang aneh. Mungkin manusia punya rencana, Tuhan punya kuasa. Allah Akbar. Hari itu saya bersama Jordi sama Minola duduk sama, ngobrol. Dia juga tawarin ke saya, ya gitu. Kita masing-masing aja. Saya jalankan saya, klaim jalankan saja. Ya nggak usah saling menhujat. Saya bilang, sampai hari ini saya belum pernah melihat klien saya menghujat. Terutama menyatakan kita KW segala macam, itu dokumentasi di dalam apa saya miliki. Saya asli lain nggak tahu. Ya, saya kira untuk itu oke aja, konsep ini boleh juga. Mau saya ke konsep lain, tapi sebaiknya saya bilang klien muda, lebih baik kalian pikirin kompensasi saja. Ya nggak ada uang, saya berikan cicil, saya bilang. Saya akan bilang sama para klien saya, insya Allah akan setuju. Itu aja saya bilang. Ya kan, sangat bagus kan? Kalau kompensasi itu nggak ada uang, luar biasa. Tapi saya tahu Ruben terkaya artis sekarang. Pondok Indah aja 2.200 meter. 1 meter katakanlah umpamanya 60 juta. Berapa itu? Waduh, rumah saya aja baru 90 meter. Rumah ini kan 90 meter. Ya berarti intinya tidak sesuai dengan apa yang Jordi bilang kemarin Pak ya. Banyak hal yang tidak sesuai ya. Contoh dia tidak pernah kerja sama Stefani katanya gitu kan.
Lalu mengenai Benito bukan Beni Sujono gitu kan. Berarti ada bantahan dari pihak Stefani bahwa hal itu tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh Jordi. Saya tegaskan, jangan memutarbalikkan. Semua orang tahu kok, ya, dia sebagai manajer operasional. Apa saya buktikan? Dia menandatangani manajer operasional. Ada surat kerjanya Pak? Ada, tapi tidak dalam perkara ini. Bukan surat bekerja, ada bertindak atas nama PT AGRF Manajer Operasional Jordi Onsu. Ada ya berarti suratnya ya? Ada. Jadi jangan usah ngomong yang gitu-gitulah di luar konteksnya. Kita bicara konteks, ya dah. Jadi nggak usah lah, jangan perpanjang kira-kira mengelak ini itu. Benito sudah kau saksikan, ada sebagai bukti di pengadilan kemarin, ya dah. Mau apa lagi? Bukti keberapa ya? Saya kasih lihat. Kemarin sudah ada. Sudah ada. Nanti bisa saya apakan ke kamu. Nah ini bukti 13. Bukti P13 itu apa Pak? Ini kita rekompensi yang bukti P yang 13. Rekompensi penggugat 13. Enggak, ini masing-masing saya kode saya. P14 surat ini nomor 14. Ini ganti nama tahun 88 kan? Kok Ben menjadi Benny kan? Kok aneh bilang orang ganti 2018? Lucu. Mengenai pendaftaran itu Pak, kok bisa ada 2 di surat di akta itu Dirjen Haki itu kan? Manusia kan bisa hilaf juga. Kita juga jangan negatif thinking aja. Kalau ada khilaf kan ada saluran hukumnya melalui pengadilan, ya sudah benar lah. Nah ini bapaknya Benny menjadi Agus Sujono tahun berapa? 68 sesuai instruksi Presiden 127 saya bilang tadi kan? Iya. Ya, jadi Sujono itu ada sudah tahun apa? Tahun 68, dia baru 3 tahun. Ya, jadi nggak usah lah, nggak usah masalahkan ya konten-konten yang di luar apa itu. Ini sudah diperiksa oleh hakim.